Demokrat kini merapat ke Jokowi usai AHY mendapat jatah menteri. Kita ulas kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan bersama Wasekjen Partai Demokrat Irwan Veko dan pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Selamat petang, Pak Selamat Irwan, petang, Mas Umam. Pak Cindy, Mbak Cindy, Baik, Bang Irwan. Pak Irwan, kita masih belum tahu nih apa yang kemudian menjadi keputusan Partai Demokrat dari oposisi kini masuk pemerintahan. Yang dipertanyakan adalah dulu kan sekarang kritik, tapi ketika ditawari menteri langsung dalam tanda kutip takluk ke Jokowi. Apa sebenarnya pertimbangan itu? Ya, pertama-tama saya ucapin selamat dulu nih buat ketum saya Mas AHY dilantik sebagai Menteri ATR BPN. Jadi Ya. ini bukan bicara takluk Mbak Cindy, tapi ini bicara mengenai jiwa patriot ya dari sosok Mas AHY. Ya. Pada saat negara memanggil tugas, Presiden meminta, tentu ini adalah panggilan mulia ya, apalagi ini urusan pertanahan, urusan tata ruang yang sangat-sangat strategis bagi rakyat, bagi pemerintahan di pusat maupun di pemerintahan daerah. Sehingga saya pikir dengan 3 bulan juga kebersamaan dengan kawan-kawan partai koalisi di Indonesia Maju, saya pikir nggak ada alasan lain lagi, apalagi baper-baperan gitu ya. Ini sekarang bagaimana kita kemudian yang tadinya memberikan kontribusi kritik yang yang positif di DPR, di parlemen. Nah sekarang kita punya kontribusi lebih nih kalau di pemerintahan. Saya pikir terkait bahasa takluk atau apa itu enggak lah. Ya, ini panggilan negara bagi seorang Mas AHY, dan Mas AHY sangat pantas dan untuk memimpin Kementerian ATR dan BPN ini. Beliau punya leadership yang kuat, punya manajerial yang bernas. Tentu masalah-masalah tata ruang, masalah-masalah pertanahan, insya Allah akan bisa dituntaskan dalam waktu 8 bulan ke depan. Orang kan pasti bertanya-tanya karena sebelumnya sekarang juga lama diperbincangkan ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pernah menulis buku soal cawe-cawe Jokowi. Saya baca buku itu sampai habis, Mbak Sin. Jadi kalau kebiasaan kita ini ya, masyarakat kita ini kan melihat hanya covernya aja, judulnya saja. Kalau dibaca isinya, itu adalah pesan yang sangat bagus dari seorang negarawan ya, mantan presiden Pak SBY, agar Pak Jokowi benar-benar netral ya. Dan kita lihat saja proses pilpres ini kan berjalan netral. Pak Presiden tidak ada tuh ya, artinya yang kemudian intervensi politik ya. Buktinya Mas Anies bisa maju presiden, Mas Ganjar bisa maju calon presiden, sehingga justru saya bilang kritikan kita itu benar-benar untuk bangsa ini, bukan justru misalnya di dalam pemerintahan, di dalam koalisi Indonesia Maju, tetapi justru mengkritik presiden, bahkan ada rencana hak angket dan lain-lainnya. Saya pikir itu justru yang inkonsistensi. Kalau Demokrat sikapnya jelas, di saat di luar pemerintahan kita ingatkan pemerintah, tetapi di saat kami di dalam pemerintahan seperti sekarang ini, kami tentu akan mendukung pemerintahan ini agar stabilitas pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan masa akhir jabatan beliau itu bisa stabil. Oke. Mas Umam, menurut Anda strategi apa yang sedang dimainkan Jokowi dengan memasukkan AHY ke kabinet saat ini di masa pemerintah Jokowi yang kurang 8 bulan lagi sebenarnya? Ya, Mbak Cindy, pertama bahwa langkah dari Pak Jokowi ini adalah sebuah manuver yang diakui atau tidak memberikan impact terhadap stabilitas politik di penghujung pemerintahan Pak Jokowi, terutama di 8 bulan terakhir ini. Karena bagaimanapun juga situasi per hari ini, di mana kemudian dinamika pemilu juga mengalami sebuah pasang surut, maka kemudian ketika partai-partai yang per hari ini sebenarnya masih berada di pemerintahan, tetapi narasi kritis, kemudian karakter oposisional menjadi sebuah pilihan yang kemudian mereka tunjukkan, maka kemudian upaya yang bisa dilakukan oleh Jokowi adalah menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan. Maka salah satu opsi yang tampaknya kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah upaya untuk membentuk stabilitas politik pemerintahan itu adalah menghadirkan Demokrat di pemerintahan. Meskipun sebenarnya
kalau misal menurut informasi yang saya terima dari berbagai sumber, sebenarnya Pak Jokowi sendiri itu memiliki niat untuk mengajak AHY untuk masuk di pemerintahan itu bukan baru-baru ini. Bahkan konon itu sejak 2019 yang lalu, tepatnya pasca Pilpres di periode kedua. Tetapi lagi-lagi veto politik dari elemen kekuatan politik yang waktu itu menjadi pemilik saham politik terbesar di koalisi, seolah kemudian menolak, PD Perjuangan meninggalkan. Anda menyebutnya itu ya? Let's say Menurut kalau Anda? misal kemudian merujuk ke teman-teman dari partai-partai politik yang ada, kembali merujuk ke PDIP dan kemudian siapa di PDIP tentu kepada kebijaksanaan Bu Megawati Soekarno Putri. Maka kalau misal kemudian sekarang diambil keputusan oleh Pak Jokowi, maka langkah ini mempertegas bahwa Pak Jokowi kemudian betul-betul mencoba untuk keluar dari bayang-bayang Bu Mega, tidak berada lagi di bawah intervensi Bu Mega, dan memiliki atau menunjukkan independensi kepemimpinan seorang presiden yang bukan menjadi petugas partai. Nah, ada kemudian kalkulasinya, memang situasi ini tidak di luar kalkulasi betul. Kalau misalnya kita cermati, Demokrat mengambil sikap dan posisi sebagai dulu penyeimbang, kemudian secara clear berkarakter oposisi, tapi kemudian ada situasi yang cukup unik. Pertama, misalnya pasca kepemimpinan AHY terpilih di Kongres Partai Demokrat di awal 2020, langsung disapa dengan COVID-19. Praktis tidak bisa melakukan banyak hal. Kemudian ketika kemudian sudah mulai melakukan konsolidasi awal, dihantam dengan badai, waktu itu Kongres luar biasa. Dan impact-nya Baik. adalah basis pemilih loyal Demokrat sendiri jadi bingung. Nah, kalau misal kemudian dianggap ini adalah sebagai sebuah bentuk apresiasi atas kerja keras, atau bahasa vulgarnya adalah kompensasi, konteks tertentu, ya kalkulasinya seperti itu. Oke. Di mana Nah, pemilih loyalnya bingung dan akhirnya kemudian ada situasi yang kemudian tidak mudah. Maka baik. Mas kemudian Umam, Pak Jokowi memberikan ini sebagai sebuah bagian dari kompromi oke, Mas kekuasaan. Umam, apakah langkah yang diambil Jokowi ini juga mempertegas, makin memperdalam jurang antara Jokowi dan PD Perjuangan pasca pemilu 2024? Dan ini menjadikan langkah Jokowi untuk mengantisipasi sejumlah risiko politik pasca pemilu. Kita ingat ada hak angket yang diwacanakan, disebutkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Mbak Cindy, saya pikir itu adalah sebuah kalkulasi yang cukup matang dari Pak Jokowi. Kalaupun kemudian Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada Mas AHY di posisi menteri ini, bukan semata-mata sebagai sebuah politik balas budi. Ini bukan sekedar barter, tetapi betul-betul didasarkan pada sebuah kalkulasi. Salah satunya betul yang tadi disampaikan Mbak Cindy. Kalau misal gerakan untuk menghadirkan angket, yang sebenarnya angket itu adalah kekuatan politik yang diarahkan bukan untuk mengaudit KPU, bukan untuk mengaudit Bawaslu, bukan untuk mengaudit DKPP, tetapi mengaudit kekuasaan, dan arahannya adalah Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memperkuat basis fondasi kekuatan politiknya. Maka hadirnya Demokrat diharapkan memberikan proteksi politik dan menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Pak Irwan, kalau akhirnya merangkul Demokrat adalah bagian dari strategi Jokowi untuk bisa mengantisipasi risiko politik pasca pemilu, mengamankan tadi yang disebutkan oleh Mas Umam soal hak angket, Demokrat tidak berkeberatan soal itu? Dijadikan sebagai salah satu strategi, salah satu cara begitu, senjata Jokowi. Demokrat ini partai yang sangat disiplin. Kita pernah 10 tahun berkuasa, pernah juga 9 tahun di luar kekuasaan, dan kita teguh. Tetapi pada saat kita masuk ya di koalisinya Pak Jokowi, kita sangat disiplin. Artinya kita tentu sangat akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi, dan kita artinya akan menghadapi masalah itu bersama, ya. Apalagi kemudian ada masalah-masalah hak angket, masalah-masalah politik di DPR, ya. Walaupun saya sendiri tidak yakin itu hanya gurauan dari capres 1, capres nomor 3, ya. Sebentar juga akan move on, dan isu hak angket itu juga hilang sendirinya. Kalau memang itu mau diwujudkan, saya pikirkan minus PKS, semua partai yang ada di DPR sekarang kan ada di dalam koalisi Pak Jokowi gitu. Jadi, dan itu hanya dicetuskan oleh capres, ya, oleh Pak Ganjar, oleh Mas Anies. Saya pikir pasca Pilpres hubungan antara capres dengan partai koalisi juga udah nggak sesolid waktu pendaftaran kemudian masa-masa kampanye, ya. Jadi Anda yakin tidak hanya Demokrat nanti diajak bergabung oleh Pak Jokowi?
Maksudnya? Tidak hanya Demokrat, kalau tadi menyatakan koalisi itu tidak sesolid ketika pendaftaran. Artinya setelah Demokrat ada kemungkinan ada partai-partai lain yang diajak Jokowi bergabung. Loh, kan semuanya sudah bergabung kecuali PKS. Artinya hak angket ini sebenarnya ya saya bilang gurauan ya, karena pada faktanya partai-partai yang ada di dalam koalisi Pak Jokowi Indonesia Maju ini kan masih solid, sangat solid. Semuanya masih bekerja, menteri-menterinya masih bekerja dengan baik, nggak ada yang ditarik. Baik, Mas Umam, apakah hak angket tadi disebutkan oleh Pak Irwan adalah gurauan saja, nanti akan masuk angin di perjalanan berikutnya? Tapi kan kalau memang seperti itu, kenapa sampai Jokowi merasa perlu untuk menggandeng Demokrat menghadapi itu? Ya, bagaimanapun juga pertahanan terbaik adalah menyerang. Menyerang dalam konteks ini adalah mencoba untuk melumpuhkan sel-sel kekuatan politik yang sekiranya bisa dilakukan, bisa dikonsolidasikan untuk menggerakkan operasi politik tadi. Maka kalau misal kemudian sekarang dicoba dilakukan pendekatan, dan bahkan kalau misal kita cermati partai-partai di kubu 01 dan juga kubu 03 yang menurut informasi spekulatif yang saya terima sudah mengantri untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang, artinya bahwa kemudian proses negosiasi dan kompromi itu sudah terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau misal itu dianggap sebagai sebuah penggembosan, sekaligus sebagai sebuah realitas politik atas hadirnya kompromi dan negosiasi, meskipun sebenarnya itu adalah pragmatisme, oportunisme, karena bagaimanapun juga seolah menipu rakyat dengan karakter perubahan atau narasi kritis ya, tetapi kemudian realitas itu yang kemudian coba dimanfaatkan oleh pemenang misalnya untuk mendisiplinkan. Maka kalau misal dianggap ini sebagai gertakan, ini sebagai sebuah gurauan, bahkan seorang Pak Mahfud yang sangat paham betul terhadap dinamika gugatan Pilpres tidak ikut-ikutan. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu kita cermati, tapi terlepas dari itu, kita semua pihak, aktor-aktor demokrasi bertanggung jawab secara moral untuk menjaga marwah pemilu, supaya kemudian semua berjalan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya juga memiliki legitimasi yang baik. Baik, masih sangat dinamis politik Indonesia pasca pemilu. Terima kasih Wasekjen Partai Demokrat Irwan Veko dan pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam sudah membahas ini di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Mbak Siti. Saudara, pasangan capres